berkenaan menyambut Sya'ban. Apabila masuk bulan Sya'ban, hendaklah kita berdoa setiap habis sholat, ataupun waktu pagi, ataupun waktu sore, dengan doa Allahumma barik lana fi syahrina hadha wa ballighna Ramadan wa ajirna min uqubatika ya arhamar rahimin. Ikut sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi syahrina hadha wa ballighna Ramadan wa ajirna min uqubatika ya arhamar rahimin. Sambil kita merenungkan maknanya, ya Allah, berikan kami keberkatan pada bulan ini, yakni bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Kenapa? Sebab di bulan Ramadan itu segala amal dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, dan bahkan di situ ada celah-celah. Di bulan Ramadan, akhir Ramadan, ada malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Ini hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan waballighna Ramadan. Bayangkan, mudah-mudahan sampai ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat. Wa ajirna min uqubatika, ya Allah, selamatkanlah kami daripada adabmu, wahai Tuhan yang Maha Rahim. Itu baca hari-hari, dan zikir-zikir yang lain baca. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ingat, di bulan Sya'ban ini ada beberapa peristiwa yang perlu kita ketahui. Antara lain yaitu penukaran kiblat. Anda lihat dalam surah Al-Baqarah kayaknya ya. Dalam surah Al-Baqarah diterangkan bahwa kiblat umat Islam, ya, kiblat umat Islam yang asalnya berkiblat kepada Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, ditukar oleh Allah ya ke Baitullah di Masjidil Haram. Jadi itu diantaranya terjadi pada bulan Sya'ban. Surah Al-Baqarah ayat ke-144, barangkali Anda lihat. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allahu Akbar. Ayat inilah turun pada saat Nabi sembahyang. Di mana? Sembahyang di tempat yang tak jauh daripada Kuba. Ummu Bashar, Abu Salamah di sana. Nabi kebetulan pergi ziarah, masuk waktu duhur. Masuk saja duhur, Nabi ajak semua keluarga itu sembahyang duhur. Sekali masuk rakaat, 2 rakaat yang pertama, turun ayat. Malaikat Jibril menyampaikan, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Al-ayat. Maknanya apa? Sungguh aku mengetahui engkau selalu mendongak ke langit
karena memohon agar kiblat itu ditukar, kiblat orang muslim ditukar ke Masjidil Haram, Ka'bah, Baitullahil Haram. Maka ketika itu menunjukkan fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, Allah gembira Rasul, karena menunjukkan bahwa mulai saat diturunkan ayat itu Nabi terus menghadap ke Mekah, yakni ke Masjidil Haram. Nah, pada itu Nabi tak sembahyang tuh. Boleh tak kita sembahyang pusing? Boleh. Nabi tak tunggu habis. Saking gembiranya, jadi 2 rakaat Nabi menghadap kiblat yang lama, yaitu di Masjid Al-Aqsa. Kemudian 2 rakaat terakhir Nabi menghadap ke Baitullahil Haram. Nah, itu dia. Maka tempat itu dibina sebuah masjid dinamakan Masjid Qiblatain. Kalau saya pergi haji, pergi umroh, saya bawa jamaah pergi sana. Ada di Tulsuna, ini kiblat yang tangan, ini kiblat yang lama, ini kiblat yang, maka itu namanya Masjid Qiblatain, Masjid 2 kiblat. Nah, inilah terjadi pada bulan Sya'ban. Ada lagi peristiwa-peristiwa lain yang terjadi di bulan Sya'ban. Maka Nabi itu sebetulnya menerima wahyu ini setelah baginda berada di Madinah tidak kurang daripada 18 bulan. 18 bulan itu berapa? 18 bulan. Setahun setengah ya. 18 bulan, setahun setengah kan? Kira ya. Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah setelah setahun setengah. Nabi mendapat wahyu tentang penukaran kiblat. Nasib baik ya, kiblat ditukar. Kalau tidak ya, betapa sedihnya ya yang terjadi kebelakangan akhir zaman ini kan. Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis dikuasai oleh orang-orang non-muslim. Nabi telah membayangkan jauh sebelumnya bahwa akhir zaman Baitul Maqdis akan menjadi rebutan. Nasib baik Nabi memohon kepada Allah, bertubi-tubi menghadap kepada langit. Allah Ta'ala mengetahui bahwa Nabi Muhammad ingin sekali kiblat orang muslim ditukar ke Baitullah, dikabulkan oleh Allah. Alhamdulillah. Maka apabila kita tahu Ka'bah daripada dataran, daripada bumi itu sampai ke bawah, itu Ka'bah kiblat. Kalau Anda nanti hidupnya berada di bawah tanah, bawah tanah lagi, korek tanah dalam ini, menghadap kiblat juga. Dari kiblat itu ada di dataran bumi sampai ke bawah. Daripada sembahyang di bawah tanah sama, tak begini, tahu tuh. Dan kiblat ini Ka'bah sampai ke langit. Di langit itu ada satu masjid namanya Baitul Ma'mur. Kalau menjatuhkan barang daripada atas itu, dia sengaja jatuh ke Ka'bah. Maka kalau orang itu sembahyang, ketika dia naik pesawat, Allahu Akbar, terus ke Ka'bah juga. Bahkan kalau ada di antara jemaah ditakdirkan dapat pergi ke bulan, sembahyangnya sama menghadap. Tahu seperti ini? Tahu. Walaupun Ka'bah itu berada di bumi, tapi menghadapnya jalurnya sampai ke atas. Nah, bahkan kalau kita meninggal dunia, kita pun jenazah atau mayat dalam kubur itu mesti posisinya menghadap ke kiblat, baik laki-laki maupun perempuan. Itu kalau orang muslim. Ada orang muslim tukang meletakkan jenazah
dalam kubur, meletakkan jenazah ini tak mau menghadap kiblat, dia letakkan tersebab pula. Betulkan lagi terletak. Berkali-kali taruh di jalan tanah, tak mau menghadap kiblat. Entah apa perbuatan orang hidup ini, apa perbuatan mayat semasa hidupnya. Ternyata setelah ditanya kepada keluarganya, sembahyangnya tak konsisten. Kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang tidak, kerap tak sembahyang. Kalau sudah ada tayangan sandiwara, balik daripada kerja, bukan dia cepat pergi bilik air untuk sembahyang asar, dia masih duduk kat kursi sampai maghrib habis. Lalai, alba, lebih rajin tengok Ka'bah 4 persegi, namanya TV. Oh, ajar diri kita, anak kita, maghrib tutup, off itu TV, bentang sajadah menghadap ke kiblat Masjidil Haram. Jangan menghadap ke TV. Nanti kalau jenazahnya miring-miring, tersembam, tak umar kiblat, serahkan siapa? Tapi kalau orang itu rajin ibadah sholat, jenazah itu, mayat itu diletakkan dengan posisi menghadap kiblat, langsung menghadap, tak usah jejal-jejal tanah. Iya, amalnya. Jadi tuan-tuan sekalian harus sering, jangan tengok wayang, jangan tengok video, jangan tengok TV waktu sholat. Oh, Bapak Ustaz bohong kan? Tidak bohong. Saya kenal dengan orang yang tukang mandikan di Woodland. Ada orang Woodland dulu tahun berapa? Saya tahun 90-an. Saya belajar macam mana nak mandikan jenazah. Saya ambil kursus macam mana bikin baju jenazah. Ya, saya belajar. Jadi kita tahu kalau mandi jenazah terakhir taruh apa? Kasih sintok itu macam beragi putih campur dengan air untuk campuran mandi agar mayat tidak berbau. Ada semuanya. Lalu si tukang mandi ceritakan, Pak Ustaz percaya tak? Saya sendiri, kata dia, meletakkan jenazah tak nak menghadap kiblat, Ustaz. Takkan Pak Haji bohong. Pak Haji ini bukan orang muda, sudah umur 60-an kan ajar saya. Itu dulu pernah menjadi tukang mandi daerah Woodland, di mana itu ada Masjid An-Nur. Itu saya belajar betul dengan Pak Haji ke rumahnya, saya datang rumahnya sekali. Wow. Alhamdulillah. Jadi terpelajar betul. Apa betul ada orang apabila masuk ke dalam, apabila diletakkan jenazahnya tak menghadap karena setelah ditanya-tanya tak sholat. Ada lagi yang mengerikan. Apa itu? Waktu dimandikan banyak semut. Dicakaplah Mas Haji, ya Allah Ustaz, banyak semutnya Ustaz. Kita marah sama anak-anaknya, kenapa jenazah ini banyak semut? Meninggalnya waktu petang, kemudian malamnya atau di mana? Kata keluarganya, ini diletakkan di atas. Kenapa banyak semut? Tak perasan, tak tahu, ditunggu. Tapi di rumah mana ada semut? Tak ada semut. Kenapa dibuka jenazah yang ada semut? Kenapa? Setelah lama-kelamaan 3 hari, Pak Haji ini telepon dia, tanya apa perbuatan daripada arwahnya. Dikorek-korek, ditanya-tanya, buka rahasia. Apa rahasia dia? Setelah dia bersetubuh, minta maaf, bersenggama dengan istrinya, tak pernah mandi. Jadi kemaluannya dikerumuni oleh semut. Dengan bapak-bapak. Oh, kalau ada suaminya mengadakan jima,
pastikan mandi. Abang cakap lain kali, kenalah. Entah kalau zaman di grup ada semut, saya tak tahulah. Digigit itu semut, memang di rumah mana orang Singapura rumahnya ada semut? Tak ada, ya kan? Tapi semut itu memang Allah tunjukkan bahwa orang yang mengabaikan tanggung jawab, mengabaikan mandi wajib, mandi junub, dia dimakan semut. Ya, mudah-mudahan kita selamat. Ini berita bukan berita palsu, tetapi saya dapat berita ini daripada tukang mandi. Mudah-mudahan semua kita ini insaf dan sadar sama siapa yang melanggar perintah Allah SWT, Allah Ta'ala akan azab sebelum azab di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hadha du'a wa bikal ijabah wa hadha al-qud minna wa alaika al-tuklan wa la hawla wa la quwwata illa bika ya Allah. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.